Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah meteorologi dan klimatologi, di mana di pertemuan di materi ke-10 ini kita akan membahas kembali terkait dengan salah satu unsur dari cuaca dan iklim atau dalam kajian meteorologi dan klimatologi, yaitu terkait dengan presipitasi. Sebelum masuk ke sini, mungkin teman-teman sudah presipitasi itu sebenarnya kalau kita tahu itu adalah hal yang sangat sering teman-teman dengar gitu ya. Tetapi mungkin arti kata pemilihan presipitasi ini jarang teman-teman lihat atau dengar gitu ya. Presipitasi ini sebenarnya merupakan salah satu atau bentuk dari hujan gitu. Jadi gampangnya presipitasi itu adalah nama lain hujan, tapi sebenarnya konsep presipitasi dan hujan ini adalah suatu hal yang berbeda. Tetapi kenapa saya sebutkan presipitasi? Karena yang dinamakan presipitasi ini adalah tidak hanya hujan, tetapi ada beberapa fenomena lain yang nanti akan mengikuti dari proses atau fenomena dari presipitasi ini. Nah, untuk yang lebih jelasnya, mari kita akan bahas. Kenapa kajian tentang presipitasi ini menjadi sangat penting dalam kajian meteorologi dan klimatologi? Karena presipitasi ini menjadi salah satu sumber utama dari keberadaan air yang terletak di atas permukaan bumi. Entah itu air tanah, entah itu air sungai, entah itu air danau, air waduk, atau air embung, atau sumber-sumber air permukaan lain, itu sumbernya atau asal muasalnya ada dari proses presipitasi. Nah, terus sebenarnya apa sih presipitasi gitu ya? Jadi kita mulai semua dari definisi ya. Sebenarnya apa sih definisi dari presipitasi? Presipitasi itu secara definisi adalah merupakan proses atau peristiwa jatuhnya air baik dalam bentuk cair maupun dalam bentuk beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Jadi yang membedakan kalau presipitasi adalah proses jatuhnya air ya, jatuhnya air dari atmosfer ke atas permukaan bumi. Ketika ada air jatuh dari atmosfer menuju ke permukaan bumi, ini dinamakan sebagai presipitasi. Nah, terus apa yang membedakan presipitasi dengan hujan? Sebenarnya hujan ini adalah bagian dari presipitasi, karena di dalam secara definisi, presipitasi merupakan air hujan yang jatuh ke atas permukaan bumi dalam bentuk cair atau dalam bentuk es. Kalau dalam bentuk cair itu dinamakan sebagai hujan. Tetapi kalau dalam bentuk beku itu dinamakan sebagai hujan es gitu. Mungkin teman-teman kan sering ya mengalami ya. Mungkin ketika pas di masa musim penghujan, ketika hujannya sangat lebat, terbentuk awan cumulonimbus, kemudian kondisi cuacanya itu dingin, itu kemungkinan terus ada badai. Biasanya tuh ada yang namanya es yang akan turun gitu. Dan saya kira beberapa tahun terakhir ini kerap sekali terjadi di wilayah sekitar kita, baik itu di Surakarta, baik di Jawa Tengah atau di IY, itu sering sekali terjadi fenomena yang namanya hujan es gitu ya. Yang terjadi namanya hujan es. Hujan es ini berbeda dengan konsepnya yang namanya air hujan gitu. Kalau yang air hujan atau hujan biasa ini merupakan proses jatuhnya air. Tetapi kalau yang dia masuk dalam presipitasi, tetapi presipitasi itu tidak hanya hujan bentuknya. Nanti akan ada beberapa macam bentuk lain dari presipitasi yang teman-teman juga perlu ketahui gitu ya. Nah, tetapi memang salah satu bentuk dari presipitasi itu adalah hujan. Gitu. Jadi tolong nanti teman-teman bisa bedakan ya antara apa yang disebut sebagai presipitasi dan apa yang disebut sebagai hujan. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman mungkin nanti membaca terkait dari berita-berita, biasanya itu presipitasi ya dianggap hujan. Padahal presipitasi dan hujan itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Hujan adalah bagian dari presipitasi. Nah,
Secara konsep presipitasi ini walaupun dia itu jatuhnya dalam bentuk cair dan juga dalam bentuk beku, tetapi ini tidak termasuk di dalamnya ada kabut, embun dan embun beku atau frost. Karena apa? Karena kabut, embun dan embun beku ini merupakan gas gitu ya. Beda kok walaupun dia juga memiliki kelembaban gitu ya. Yang namanya kabut, embun dan juga embun beku itu dia juga memiliki sifat lengas atau kelembaban atau membawa apa itu partikel-partikel air. Walaupun dia membawa partikel air, tapi kan bentuk utamanya dia itu adalah berupa gas. Sehingga ketika apa itu dia jatuh ke atas di atas permukaan bumi, kabut, embun dan embun beku ini bukan dalam bentuk cair atau dalam bentuk beku, sehingga dia tidak masuk ke dalam klasifikasi presipitasi. Nah, sehingga yang diklasifikasikan presipitasi itu adalah yang hanya bentuknya dalam bentuk cair dan dalam bentuk beku seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana presipitasi itu bisa terbentuk gitu, okay? Kalau kita ingin mengetahui secara lebih dalam, kenapa sih kok bisa terjadi yang namanya presipitasi di atas permukaan bumi? Kenapa kok bisa terjadi turun hujan? Kenapa kok bisa terjadi hujan es? Itu sebenarnya bisa kita jawab dari yang namanya kembali lagi ke siklus hidrologi. Kenapa kembali lagi ke siklus hidrologi? Ya karena memang yang namanya siklus hidrologi ini menjadi sangat penting. Ketika teman-teman belajar entah itu apapun yang berkaitan dengan air, baik itu letaknya di atmosfer, letaknya di atas permukaan atau di bawah tanah, semua pasti akan merujukkan yang namanya siklus hidrologi. Karena di dalam siklus hidrologi ini dia menunjukkan proses perputaran atau perpindahan air dari satu lokasi ke lokasi lain. Bisa dari atmosfer ke atas permukaan, bisa dari atas permukaan ke bawah permukaan, bisa dari bawah permukaan nanti naik lagi ke atmosfer. Itu mulanya yang dinamakan sebagai siklus hidrologi. Nah, sama halnya ketika kita ingin tahu lebih jauh terkait dengan presipitasi, karena presipitasi tadi dikatakan di awal adalah merupakan bentuk jatuhnya air. Karena lagi-lagi air, berarti dia ketika kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih proses air presipitasi, itu ya bisa kita lihat dari siklus hidrologi. Tetapi secara umum konsep yang teman-teman perlu pahami juga bahwa proses presipitasi ini terjadi itu akibat adanya pencairan endapan yang terbawa oleh alam gitu ya. Jadi ketika ada endapan itu mencair, kemudian dia terbawa oleh awan, itulah yang dinamakan sebagai presipitasi. Kalau ketika kita kemarin belajar tentang awan itu kan terbentuknya akibat dari ada air di atas permukaan bumi yang menguap, kemudian dia mengalami kondensasi, membentuk yang endapan dinamakan awan. Nah, ketika awan-awan ini mungkin dia bertemu dengan massa udara yang lebih panas, lebih hangat, akan menjadi dia akan berubah menjadi cair atau terlarut lagi. Nah, ketika dia berubah menjadi cair, maka dia akan jatuh karena ada proses gravitasi jatuh ke atas permukaan bumi. Nah, ketika proses peristiwa jatuhnya ini dinamakan sebagai proses presipitasi. Gitu. Nah, ini kalau kita ingin tahu merujuk terkait dengan proses presipitasi, teman-teman dapat lihat dari gambar ini ya. Di gambar ini adalah saya tampilkan kembali adalah siklus hidrologi. Sehingga ya memang ketika teman-teman belajar terkait dengan air entah itu di mana saja ya mesti akan ketemu dengan siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu bagaimana prosesnya bisa terjadi hujan? Presipitasi di sini adalah proses jatuhnya ya. Ini adalah proses jatuhnya air ini ya, presipitasi ya. Ini presipitasi. Kalau di laut jelas, laut itu dari permukaan laut dia karena ada penyinaran matahari, otomatis dia akan terhangatkan air ini. Ketika hangat dia akan menguap. Uapnya ini akan naik dan akan mengalami kondensasi, terbentuklah yang namanya awan. Awan kemarin kita sudah belajar ya, ada yang awan bentuknya itu macam-macam ya, ada yang cumulus, ada yang cumulonimbus, ada yang nimbus, ada nimbus 100, altocumulus dan macam-macam. Itu teman-teman bisa buka lagi di bagian yang terkait dengan penjelasan awan. Nah, dari awan ini akan bergerak ya, dia tuh akan transport dari satu wilayah ke wilayah lain akibat ada yang namanya angin gitu. Jadi makanya kalau teman-teman mungkin kadang melihat ya ketika di atas itu melihat ke langit kok ketika ada awan tuh kelihatannya bergerak ke barat atau bergerak ke timur atau bergerak ke utara atau ke selatan tuh ya akibat adanya angin.
Sehingga yang namanya awan ini karena adanya angin, ada gerakan massa udara akibat oleh angin, maka dia awan ini akan terbawa tergantung dari arah anginnya. Ketika arah anginnya itu dominan utara ke selatan, ya berarti dia akan mengikuti arah angin, arah awannya. Nah, seperti itu. Nah, karena dia bergerak arah angin, mungkin awan ini akan menemui di suatu ketika dia akan menemui wilayah yang dia memiliki massa udara mungkin dia lebih hangat dibandingkan massa udara tempat awan itu terbentuk. Nah, ketika dia bertemu dengan hangat, kembali lagi ada yang namanya proses yang awalnya dia mengalami pembekuan atau kondensasi, proses itu akan berubah menjadi cair kembali. Ketika dia berubah menjadi cair, maka otomatis yang namanya benda cair kan dia itu akan lebih mudah terlepaskan dibandingkan benda padat. Ketika benda itu mudah terlepaskan, dia akan jatuh ke bawah karena ada yang namanya gaya gravitasi. Nah, dan yang fenomena inilah yang dinamakan sebagai proses presipitasi. Cuman bedanya ketika mungkin ketemunya dia wilayah yang hangat, mungkin proses peleburan dari endapan yang ada di awan ini mungkin ada yang sempurna, yang tidak sempurna. Ketika dia itu sempurna, berarti ya dia akan hanya air yang jatuh, yaitu hujan. Tetapi ketika dia tidak sempurna, maka dia akan berbentuk masih dalam bongkah-bongkah es. Maka dikenal dengan namanya hujan es gitu. Atau hail namanya seperti itu. Nanti kita akan bahas ke situ. Nah, itu kalau di atas laut sama halnya dengan di atas daratan juga sama. Sumbernya kalau di atas daratan itu ya akibat dari pemanasan dari sumber-sumber air di atas permukaan, baik itu dari danau, baik itu dari sungai, itu dia akan mengalami penguapan sama. Ketika menguap akan terbentuk mengalami kondensasi, terbentuk awan. Awan itu juga akan bergerak akibat dari angin. Kemudian dia karena bertemu dengan massa udara yang lebih hangat, terjadilah yang namanya presipitasi seperti itu. Nah, sebenarnya konsepnya seperti itu, hampir sama dengan, cuman bedanya kalau yang curah hujan ini kelanjutan dari terbentuknya awan. Kalau awan itu hanya sesuai kondensasi, kalau yang hujan ini adalah sampai ke kondensasi, kemudian dia melebur lagi menjadi air dan jatuh di atas permukaan bumi seperti itu. Nah, kemudian presipitasi ini terdapat beberapa syarat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar awan ini bisa terbentuk hujan. Karena tidak semua ketika ada awan itu pasti terbentuk hujan. Kemarin ketika kita berbicara tentang awan gitu ya, tidak semua awan itu bisa berpotensi hujan. Makanya ada lagu mungkin mendung tak berarti hujan. Berarti kan artinya apa? Artinya ya awan itu tidak mungkin bisa membentuk presipitasi jika tidak memenuhi syarat untuk membentuk presipitasi itu sendiri. Nah, pertanyaannya syaratnya apa agar proses dari awan itu dia bisa membentuk presipitasi? Ada 3 syarat gitu ya. Pertama ada massa uap air. Ada massa uap air ini adalah maksudnya bahwa awan-awan itu dia membawa yang namanya massa uap air. Karena ada awan-awan yang dia memang sifatnya itu dia mungkin karena awan termasuk awan yang tinggi sehingga dia tidak membawa massa uap air yang jumlah yang cukup. Ketika dia jumlahnya tidak cukup membawa massa uap air, maka otomatis ya tidak akan terbentuk yang namanya presipitasi, tidak akan terbentuk namanya hujan, tidak akan terbentuk namanya hujan es dan seterusnya. Tetapi ketika ada awan itu yang dia mengandung massa uap air, maka awan ini dia akan bisa membentuk yang namanya hujan atau yang namanya presipitasi. Sehingga yang pertama adalah ada massa uap airnya. Kemudian yang kedua adalah ada inti kondensasi seperti partikel debu, kristal garam dan lainnya. Nah, apa yang dimaksud inti kondensasi? Inti kondensasi itu adalah contohnya ada partikel debu dan garam. Nah, partikel debu dan garam ini dia bisa mempercepat terjadinya hujan atau terjadinya presipitasi. Kenapa? Karena sifat dari debu dan garam ini dia itu sifatnya itu dia menguraikan hasil kondensasi di awan, sehingga dia akan lebih mempercepat proses peleburan dari yang sifatnya itu padat atau cenderung beku ya yang ada di awan, dia menjadi cair kembali gitu.
yaitu debu dan juga garam. Makanya nanti ketika kita belajar terkait dengan teknik modifikasi cuaca, biasanya ketika kita ingin mempercepat terjadinya hujan, biasanya kita taburkan garam di atas awan. Jadi mungkin nanti ada pesawat yang terbang membawa sejumlah garam, garam itu nanti ditaburkan di atas awan, sehingga nanti awan itu akan bereaksi, garam itu akan bereaksi dengan awan, massa uap air yang di dalam awan, sehingga nanti dia massa uap air ini akan cenderung sifatnya itu dia lebih cair. Ketika lebih cair maka otomatis akan terbentuklah yang namanya presipitasi atau hujan. Nah itu dua ya, berarti yang pertama harus ada massa uap airnya. Kemudian yang kedua harus ada inti kondensasi, baik berupa debu atau baik berupa kristal garam. Gitu ya. Dan yang ketiga yaitu adanya pendinginan udara karena pengangkatan udara secara siklonik, orografik, dan konvektif. Jadi secara umum tadi ya, jadi kenapa awan itu bisa awan yang dia sifatnya itu yang beku atau yang lebih padat atau yang sudah mengalami kondensasi itu dia bisa kembali mencair, ya karena tadi saya katakan dia bertemu, salah satunya adalah bertemu dengan massa udara hangat atau massa udara yang berbeda. Nah, karena ada proses inilah maka menyebabkan secara alami awan itu dia mesti akan terbentuk yang namanya hujan atau presipitasi pada awan-awan tertentu ya, yang jika dia karena massa uapannya cukup. Nah, salah satu tiga fenomena yang dia bisa menyebabkan terjadinya turun hujan ada fenomena yang namanya siklonik, kemudian ada yang orografik dan juga konvektif. Makanya nanti ketika kita belajar tentang klasifikasi atau bentuk hujan, dikenal ada yang namanya hujan siklonik, hujan orografik, hujan konvektif. Apa itu maksudnya? Nanti kita akan bahas. Kita akan sampai ke situ. Tapi dari sini teman-teman bisa simpulkan bahwa terdapat 3 syarat untuk presipitasi itu bisa terbentuk. Yang pertama ada massa uap air, yang kedua ada inti kondensasi, yaitu berupa partikel debu atau kristal garam, dan yang ketiga adanya pendinginan udara karena pengangkatan udara secara siklonik, orografik, dan juga konvektif seperti itu. Nah, terus kita masuk ke bentuk presipitasi. Tadi kan kalau di pengertian di awal, presipitasi itu kan tidak hanya hujan ya, karena yang dinamakan presipitasi adalah proses atau peristiwa jatuhnya air, baik yang berupa cair atau yang berupa padat, turun ke atas permukaan bumi. Nah, bentuk presipitasi ini ada 4 macam. Jadi kalau menurut pembagiannya bentuk presipitasi itu ada 4. Ada yang bentuknya berupa yaitu rain, kemudian yang kedua adalah sleet, yang ketiga ada hail, dan yang keempat ada snow. Apa bedanya? Rain itu artinya adalah dalam bahasa Indonesia adalah hujan. Teman-teman sudah tahu sendiri hujan itu seperti apa. Jadi dia bentuknya benar-benar cair ya, bentuknya air yang cair turun ke atas permukaan bumi, itu namanya hujan. Terus ada yang namanya snow. Snow itu apa? Snow itu salju. Teman-teman mungkin sudah lihat salju ya. Salju adalah merupakan lapisan tipis yang dia masih sifatnya itu beku dan turun ke atas permukaan. Tapi dia tipis kalau salju. Snow. Kemudian kalau bentuk dari salju yang dia lebih agak besar namanya sleet. Sleet itu adalah merupakan lapisan es yang tipis dan memanjang atau lonjong. Itu namanya sleet. Nah, kalau yang dalam bentuknya bongkah-bongkah yang mungkin kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, ketika biasanya transisi ketika antara musim penghujan kemarau atau kemarau penghujan itu kadang sering terjadi, terutama saat badai gitu. Sekarang sering terjadi yang namanya hujan es gitu. Hujan es yang masih dalam bentuk bongkah-bongkah ini yang dinamakan sebagai hail, gitu. Hail atau batu es hujan gitu. Sehingga secara umum itu terdapat 4 bentuk presipitasi, yaitu yang pertama rain atau hujan, yang kedua adalah snow atau salju, yang ketiga adalah sleet atau lapisan es tipis, dan yang keempat adalah hail atau batu es hujan. Hujan yang dalam bentuk es, bongkahan-bongkahan es seperti itu. Itu adalah bentuk presipitasi. Tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi sebenarnya secara konsep umum itu hanya terbagi menjadi 4 bentuk presipitasi gitu. Tetapi secara konsep umum ada beberapa turunan.
Tadi kan misalnya bentuknya ya, bentuknya beda-beda, mulai dari yang bentuknya cair sampai ke lapisan tipis yang lebih besar dan sampai ke bongkah es. Itu adalah dari bentuknya. Tetapi kalau kita mau lebih kulik lagi, lebih kaji lebih mendalam, terdapat beberapa bentuk presipitasi atau unsur hidrometeor yang dia juga termasuk dalam klasifikasi presipitasi. Yang pertama ada yang namanya gerimis. Teman-teman mungkin sudah tahu ya gerimis. Gerimis itu adalah bentuk dari hujan tapi dia dengan tetesan air yang ukuran diameternya itu lebih kecil dan intensitasnya itu dia lebih lambat dibandingkan hujan. Jadi kalau kita bicara gerimis itu apa sih? Gerimis itu merupakan tetes air dengan diameter kurang dari 0,5 mm. Jadi kalau teman-teman menemukan atau menemui wilayah yang dia sedang ada peristiwa presipitasi, bentuknya air cair dengan ukuran diameter airnya itu kurang dari 0,5 mm dan intensitasnya atau laju kecepatannya itu kurang dari 1 mm per jam, maka dia dikategorikan gerimis. Mungkin teman-teman sudah bisa membedakan ya kapan itu dikatakan gerimis, kapan dikatakan hujan lebat, hujan biasa, itu teman-teman sudah bisa membedakan. Cuman kalau ini secara ilmiah ya, secara ilmiah itu ada ukurannya sebenarnya. Nah, kemudian gerimis ini merupakan tetesan yang sangat kecil dalam jumlah besar yang tampaknya mengapung mengikuti arus udara. Ya karena memang dia ukurannya itu diameternya itu sangat kecil dan juga intensitasnya itu kurang dari 1 mm per jam, maka menyebabkan gerimis ini seakan-akan atau seolah-olah dia itu airnya itu mengapung-apung di atas udara sehingga terbawa di dalam udara, arus udara seperti itu. Beda dengan hujan. Kalau hujan dia lebih besar lagi. Hujan itu adalah merupakan tetes air dengan diameter lebih dari 0,5 mm. Kalau ukuran diameternya lebih dari 0,5 mm dia sudah masuk kategori hujan dan intensitasnya pun lebih dari 1,25 mm per jam. Nah, tetes hujan ini lebih besar tetapi jumlahnya itu biasanya lebih sedikit dibandingkan gerimis sehingga lebih sedikit mengurangi jarak pandang kecuali untuk hujan lebat. Kalau teman-teman mungkin berkendara di saat hujan gerimis itu biasanya justru dia malah mengurangi jarak pandang. Kenapa? Karena seolah-olah air itu mengambang di atas arus udara. Jadi daya pandang kita itu akan terbatas. Beda dengan hujan. Kalau hujan biasa, bukan hujan lebat ya, beda dengan hujan lebat, hujan biasa itu kita tetap jarak pandang kita akan tetap. Karena apa? Seolah-olah karena ukuran tetes airnya itu cukup besar dengan intensitas yang cukup cepat, otomatis dia itu seakan-akan ya tidak mengapung di udara tapi langsung turun ke bawah saja, sehingga ya terkesan hanya seperti hujan biasa gitu. Beda kasus dengan hujan lebat ya. Hujan lebat itu kan intensitasnya lebih besar dengan ukuran juga lebih besar lagi. Nah, itu beda kasus seperti itu. Nah itu karena hujan itu dibagi jadi dua, ada gerimis, hujan. Kalau pengen dibagi lagi sebenarnya ada hujan lebat seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya yang namanya salju. Salju itu merupakan apa? Salju adalah merupakan kristal es putih seringkali bergumpal ke dalam bentuk serpian. Okay. Jadi kalau salju itu lebih ke arah kristal es putih. Jadi dia itu memang tipis sebenarnya. Jadi lapisannya itu hanya tipis sehingga ketika turun ke bawah pun juga ya hanya seperti mungkin teman-teman tahu ketombe itu. Ketika mungkin teman-teman ketombe itu ya seperti ketombe itu kalau salju sebenarnya. Nah, dan ukuran sebenarnya tergantung pada kadar air dengan bauran sekitar kristal. Makanya kalau terjadi hujan salju itu paling yang bahayanya itu hanya dinginnya saja, tapi secara tetesan, secara kecepatan salju itu tidak membahayakan bagi manusia, tapi mungkin hanya dinginnya saja. Jadi mungkin dari suhunya yang menyebabkan manusia itu perlu beradaptasi seperti itu. Kemudian ada yang namanya batu es hujan. Nah, batu es hujan ini beda. Batu es hujan itu masih dalam bentuk bola es gitu ya. Bola es dengan diameter lebih dari 5 mili. Jadi gampangannya itu ya seperti kalau teman-teman mendinginkan air di freezer dengan menggunakan tempat yang bawaan dari kulkas gitu nih. Nah, itu adalah ilustrasi dari bongkah es atau kristal es. Jadi ukurannya itu pokoknya ketika lebih dari 5 meter biasanya itu dia dikatakan dalam hujan es, batu es hujan. Dan biasanya batu es hujan ini ketika mengenai
objek atau fenomena misalnya mengenai genting atau atap biasanya itu berbunyi gitu, tek 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 gitu, akan menimbulkan bunyi. Beda kalau hujan itu kan ketika turun ke genting mungkin tidak akan menimbulkan bunyi yang terlalu ekstrim, tapi ketika hujan es batu dia akan menimbulkan suara yang lebih ekstrim atau lebih bergemerincing seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya virga gitu. Kalau tadi itu adalah yang klasifikasi presipitasi yang benarnya. Kemudian kalau ini adalah unsur hidrometeor lain yang dia memang bentuknya itu bukan dikategorikan dalam presipitasi, tapi dia itu masih merupakan atau memiliki kandungan air. Yang pertama ada virga, ada kabut, dan juga ada embun. Bedanya apa tuh virga, kabut, dan embun? Pertama virga. Virga itu apa? Virga itu adalah merupakan partikel air atau es yang jatuh dari awan tetapi menguap sebelum mencapai permukaan bumi. Jadi kalau virga ini adalah merupakan gampangannya tuh kalau presipitasi itu adalah yang partikel air atau es yang jatuh ke atas permukaan bumi sampai ke atas tanah atau ke atas permukaan bumi. Tetapi kalau virga ini adalah merupakan partikel air atau es yang dia itu jatuh dari awan turun, tetapi sebelum sampai ke atas permukaan bumi dia sudah menguap, sudah hilang seperti itu. Dia dinamakan virga. Gitu, jadi merupakan partikel air atau es yang jatuh dari awan, tetapi dia itu menguap sebelum mencapai ke atas permukaan bumi. Itu virga. Kemudian ada kabut. Kabut itu bentuknya seperti awan, terdiri dari tetesan air kecil yang mengapung di udara. Secara fisik ada sedikit perbedaan antara kabut dan awan. Kabut itu terbentuk di dalam udara dekat permukaan bumi. Kemudian kabut itu menyatakan suatu kondisi saat jarak pandang berkurang akibat tetesan air mikroskopik dalam udara. Jadi kalau kabut, ya mungkin teman-teman sering lihat di atas pegunungan seperti itu ya. Itu ya sebenarnya prinsipnya adalah sama-sama seperti presipitasi. Dia itu sama-sama merupakan hasil dari kondensasi, tetapi dia masih memiliki tetesan air kecil yang sifatnya kabut ini mengapung di atas udara, tidak jatuh. Makanya kenapa kabut ini tidak disebut dalam klasifikasi presipitasi, karena kabut ini tidak jatuh ke tanah atau tidak jatuh ke atas permukaan bumi, tapi dia hanya mengambang di atas permukaan di atas udara seperti itu. Sama seperti kabut, embun juga sama. Bedanya kabut dan embun apa toh? Kalau kabut ini terbentuk kapan saja gitu, dan biasanya kandungan airnya dia lebih tipis dibandingkan embun. Kalau embun biasanya itu terbentuk ketika pagi hari gitu, dini hari sampai ke pagi hari. Embun itu apa? Merupakan fenomena kandungan massa udara yang mengandung air. Ketika saat suhunya dingin, dia itu akan membentuk yang namanya kondensasi. Dan ketika ada perubahan suhu yang awalnya itu dingin di dini hari sampai pagi, kemudian ada perubahan yang menuju ke pagi sudah mulai ada radiasi, maka air itu akan berubah. Yang awalnya itu mungkin dia terkondensasi, dia akan berubah menjadi air. Makanya kalau teman-teman mungkin di tempatnya mungkin meletakkan motor atau mobil di luar gitu ya, di luar rumah gitu yang tidak ada penutupnya, garasinya tidak ada penutupnya, kadang mungkin pagi hari itu akan ada tetesan-tetesan air yang menempel di atas kendaraan teman-teman, atau mungkin tanaman yang dia itu di tempat terbuka. Pagi itu katanya akan di daun-daun itu akan ada tetesan-tetesan air seperti air itu yang dinamakan sebagai embun. Kalau kabut itu adalah yang seperti asap atau awan yang dia mengapung di atas udara seperti itu. Nah itu virga, kabut, dan juga embun. Sebenarnya sama-sama dia mengandung uap air, tapi karena dia tidak jatuh ke atas permukaan bumi, maka dia tidak masuk dalam klasifikasi presipitasi, tapi masuk dalam klasifikasi unsur-unsur hidrometeor. Nah, setelah teman-teman tahu bentuk-bentuk presipitasi, nah kita masuk lebih dalam lagi. Salah satu fenomena presipitasi yang sering terjadi di wilayah kita, terutama di wilayah-wilayah iklim tropis, itu adalah hujan. Kalau yang seperti sleet, snow atau salju, dan juga hujan batu es atau
hujan es batu itu sangat jarang terjadi di wilayah tropis. Sangat jarang terjadi di wilayah tropis, terutama di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau hujan batu es ini hujan batu es itu mungkin kadang terjadi, tapi memang intensitasnya tidak terlalu banyak. Yang sering terjadi adalah hujan seperti itu. Sehingga yang ketika kita berbicara di wilayah yang tropis, makanya kenapa presipitasi itu sering diidentikan dengan hujan di wilayah tropis ya, karena memang yang sering terjadi di wilayah tropis ini adalah hujan itu sendiri, bukan fenomena-fenomena yang lain seperti itu. Oleh karena itu maka kita akan mendetailkan terkait di bagian hujan. Nah, tadi sebelum ketika kita berbicara terkait dengan syarat terbentuknya presipitasi, syarat terbentuknya presipitasi itu di poin ketiga, selain adanya massa uap air, kemudian adanya massa uap air, kemudian yang kedua karena adanya inti kondensasi, dan yang ketiga itu ada yang namanya fenomena pendinginan massa udara, baik itu karena faktor orografik, karena konvektif, atau karena siklonik seperti itu. Nah, maka diturunkan terdapat jenis hujan. Nah, jenis hujan maka terdapat ada 3, ada yang namanya hujan orografis, hujan konvektif, dan juga hujan konvergen. Nah, kita akan bersatu persatu. Yang pertama adalah hujan orografis. Apa sih hujan orografis? Hujan orografis itu merupakan hujan yang terbentuk akibat adanya perbedaan topografi. Jadi biasanya hujan-hujan orografis ini merupakan hujan-hujan yang terbentuk akibat ada massa udara yang massa udara yang mengandung uap air menabrak suatu bentukan tinggian topografi. Makanya kenapa kalau teman-teman mungkin sering merasakan ya, di wilayah yang bergunung atau di wilayah lereng pegunungan atau perbukitan itu lebih sering terjadi hujan dibandingkan di wilayah yang lebih datar. Itu karena apa ya? Karena ada faktor yang namanya faktor orografis ini. Jadi massa udara yang mengandung uap air ini mungkin dari yang wilayah datar ini akan terbawa oleh angin. Suatu ketika dia itu menabrak tinggian, maka otomatis massa udara ini jelas akan naik gitu, karena dia tidak mampu menembus gunung atau perbukitan atau bukit, maka massa udaranya itu akan naik. Ketika massa udara naik akan terjadi pendinginan yang cepat. Jadi yang pendinginan atau penghangatan, maka otomatis terbentuklah namanya hujan. Jadi massa udara itu bisa naik. Setelah terjadi kondensasi, tumbuh awan lereng di atas angin dan hujan disebut sebagai hujan orografis seperti itu. Jadi karena massa udaranya naik, kemudian terjadi proses kondensasi yang lebih cepat. Karena proses kondensasi lebih cepat, otomatis maka terbentuklah namanya hujan. Hujan inilah yang dinamakan sebagai hujan orografis. Dan biasanya hujan orografis ini terjadi di wilayah yang lereng-lereng berbukit, pada lereng depan yang berbukit, yang sering berhadapan dengan arah angin seperti itu. Nah, makanya terjawab kenapa kok di wilayah-wilayah yang berbukit itu, di daerah bukit itu dia kadang lebih sering terjadi hujan dibandingkan wilayah yang datar, ya karena ada fenomena hujan orografis. Nah, hal ini terbalik dengan di lereng satunya. Jadi gambarnya nih, dari ilustrasi gambar ini teman-teman bisa lihat. Nah, pada wilayah lereng bukit yang dia itu menghadap arah angin, contohnya di lereng ini, dia itu akan sering terjadi hujan. Karena apa tadi ya? Karena ada fenomena hujan orografis. Jadi karena ada massa udara uap air yang terbawa oleh angin, dia akan menabrak sehingga dipaksa naik, terbentuklah hujan. Sehingga hujannya itu terjadi hanya di lereng yang sini. Nah, setelah naik massa udara ini akan kembali turun. Setelah sampai ke atas bukitnya, dia akan kembali turun di sisi sebelahnya. Ketika dia turun, maka dia tidak akan terjadi hujan. Makanya hujan itu hanya terbentuk di lereng yang menghadap arah angin ini. Pada lereng di belakang angin,
ini tidak akan terjadi hujan. Dan biasanya maka yang pada wilayah lereng yang menghadap ke arah angin biasanya itu akan lebih banyak curah hujannya dibandingkan lereng yang di bagian belakang arah angin. Nah, wilayah yang di belakang inilah yang dinamakan daerah atau wilayah bayangan hujan. Nah, daerah bayangan hujan itu dicirikan dengan kondisi wilayah yang dia memiliki kondisi curah hujan yang lebih rendah dibandingkan pada wilayah yang dia menjadi tempatnya hujan orografis seperti itu. Nah, contoh kasusnya seperti di lereng di bagian selatan Gunung Merapi dan juga Merbabu. Pada lereng-lereng bagian selatan itu potensi airnya itu sangat tinggi. Di Selo, di Klaten, di Boyolali, di mana Solo, Sukoharjo itu banyak potensi airnya. Kenapa ya? Karena dia merupakan wilayah yang orografis. Karena Pulau Jawa ini kecenderungan anginnya itu kan menghadap dari selatan ke utara, bukan selatan ke utara tapi lebih ke arah dari selatan timur menuju ke utara barat seperti itu. Nah, kecenderungannya di bagian sisi selatan Gunung Merapi dan Merbabu itu banyak sering terjadi curah hujan. Tetapi di lereng di sisi utara itu jarang sekali terjadi hujan. Makanya di lereng yang bagian utara itu kadang sering sempat mengalami yang namanya kekeringan. Karena apa? Menjadi daerah bayangan hujan. Karena jarang terjadi hujan. Karena hujannya sudah banyak terjadi di wilayah lereng yang menghadap angin. Di wilayah lereng yang di sebelah utara itu jarang terjadi hujan, makanya dinamakan sebagai daerah bayangan hujan, sifatnya lebih kering seperti itu. Itu yang pertama hujan orografis. Di wilayah tropis juga terjadi yang namanya hujan konvektif atau hujan zenital. Hujan konvektif atau hujan zenital merupakan hujan yang terbentuk akibat adanya kenaikan massa udara gitu. Akibat adanya kenaikan massa udara. Jadi kenaikan massa udara jadi karena apa? Ya mungkin gara-gara proses radiasi. Jadi ketika biasanya hujan konvektif atau zenital itu terjadi pada saat radiasi itu berlangsung optimal di atas permukaan bumi. Ketika radiasi itu jadi optimal, maka suhu di atas permukaan bumi itu dia akan menghangat. Ketika suhunya menghangat, maka akan memaksa massa udara yang mengandung uap air itu akan naik, akan dipaksa naik gitu kan. Akan dipaksa naik menguai ke atas, kemudian udara yang naik ini akan mengembun. Ketika proses mengembun ini terjadi gerakan vertikal udara lembab ini terbentuk namanya awan-awan hujan sehingga akan menghasilkan hujan deras gitu. Tetapi biasanya ciri khas dari hujan konvektif atau hujan zenital ini adalah hujannya itu deras tapi durasinya cepat. Kenapa ya? Karena dia massa udara yang terbentuk itu tidak banyak, karena kan hanya insidental karena mungkin saat proses radiasi yang sangat optimal itu terbentuk hujan konvektif. Nah, di wilayah Jawa hujan konvektif atau zenital ini sering disebut sebagai hujan kodok. Hujan kodok itu apa? Ketika mungkin udaranya itu kelihatannya ada sinar matahari panas tapi dia terjadi hujan yang cukup deras gitu. Itu hujan zenital atau konvektif. Karena apa? Karena ada radiasi yang sangat optimal di atas permukaan bumi sehingga atas permukaan itu menghangat, maka udara itu dipaksa naik. Massa udara dipaksa naik, terbentuklah hujan seperti itu. Nah, tetapi hujan-hujan konvektif atau zenital ini tidak efektif untuk untuk pertumbuhan tanaman. Karena apa? Rata-rata dia mesti hanya akan membentuk limpasan, jarang yang akan masuk ke dalam tanah seperti itu. Karena ya tadi sifatnya itu deras tapi cepat gitu durasinya. Itu ciri khasnya hujan konvektif atau zenital. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hujan konvergen atau hujan frontal seperti itu ya. Hujan konvergen atau hujan frontal merupakan hujan yang terbentuk akibat adanya front gitu. Front itu apa? Front itu adalah pertemuan antara massa udara panas dengan massa udara dingin gitu. Jadi ketika kita belajar terkait dengan massa udara, yaitu kita lihat namanya front. Front adalah pertemuan antara dua massa udara yang sifatnya itu berbeda. Satu mungkin panas, satu dingin. Nah, ketika udara yang panas dan dingin ini bertemu, udara yang panas itu akan selalu berada di atas udara yang dingin. Pertemuan ini akan mengakibatkan udara berkondensasi dan membentuk yang namanya awan.
ketika terbentuk awan maka akan ada potensi terbentuk yang namanya hujan, seperti itu. Hujan yang terbentuk akibat dari pertemuan antara dua massa udara yang berbeda sifatnya ini dinamakan sebagai hujan frontal atau hujan konvergen, seperti itu. Hujan frontal atau hujan konvergen ini memang kalau di wilayah tropis itu jarang terjadi. Yang sering kerap kali terjadi itu di wilayah beriklim sedang, karena memang di wilayah iklim sedang ini sering terjadi pertemuan antara massa udara gitu. Tapi kalau di iklim tropis jarang sekali ini ditemukan. Seperti itu. Ini hujan. Jadi hujan itu bagi menjadi tiga ya. Hujan konvektif atau zenital, hujan konvergen atau frontal, dan yang terakhir yaitu hujan orografis, seperti itu. Nah, itu adalah konsep dari presipitasi atau dari hujan secara umum ya. Jadi itu berlaku untuk semua wilayah di dunia gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan, bagaimana di Indonesia seperti itu? Ternyata walaupun Indonesia itu kalau teman-teman belajar itu dia masuk wilayah beriklim tropis, ternyata di Indonesia walaupun dia itu semua letaknya itu dekat dengan khatulistiwa dan masuk semuanya full masuk dalam iklim tropis, ternyata ketika kita lebih kulik lebih dalam terkait dengan pola curah hujannya, ternyata di Indonesia itu memiliki berbagai macam pola curah hujan secara horizontal ya, perbedaan secara horizontal dan secara vertikal. Pola curah hujan di Indonesia ternyata terdapat 3 pola curah hujan di Indonesia. Kenapa bisa menjadi 3 pola curah hujan? Karena ya Indonesia bisa teman-teman tahu adalah wilayah yang berupa wilayah kepulauan. Dan tiap pulau itu dipengaruhi oleh kondisi laut yang berbeda-beda. Sumatera dipengaruhi ada diapit oleh samudra dan diapit oleh laut. Jawa juga sama, laut dan juga samudra. Kalimantan hanya diapit laut. Sulawesi hanya diapit laut. Papua diapit satu samudra dan satu laut. Jadi sifatnya itu akan berbeda-beda. Surah pola ini mempengaruhi terhadap pola curah hujannya. Sehingga ketika kita lebih dalam belajar terkait dengan hujan di Indonesia, pola curah hujan di Indonesia itu dikenal ada 3 pola curah hujan di Indonesia. Ada pola monsunal, ada pola ekuatorial, dan juga pola lokal, seperti itu. Dan di 3 pola ini dia akan memiliki ciri atau karakteristik yang masing-masing, yang itu hanya ditemukan di wilayah-wilayah tertentu saja di Indonesia. Apa saja itu kita akan masuk. Jadi secara konsep memang ada 3 itu ya, pola curah hujan di Indonesia ada monsunal, ekuatorial, dan juga lokal. Tetapi ini saya ambilkan dari beberapa literatur ya. Ada literatur yang disampaikan oleh Bayong, ada yang disampaikan oleh Edwin Aldrian, ada yang penelitian yang lain lagi. Pertama yang dari Edwin Aldrian. Jadi dari Edwin Aldrian itu dikira ada 3 region sama. Jadi ada yang pola monsunal, ekuatorial, dan juga lokal. Wilayah A itu yang dia beri gambar atau dengan garis berwarna ungu yang meliputi Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, kemudian Jawa, Bali, Madura. Ini dia memiliki pola curah hujan yang dinamakan sebagai, diklasifikasikan menurut Edwin Aldrian itu region monsun tenggara atau Australian monsoon. Nah, ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu dia itu memiliki pola curah hujan dari selama setahun ya, dari Januari sampai ke Desember, polanya itu membentuk huruf U. Jadi dia punya 2 puncak musim hujan, yaitu di saat bulan Januari dan juga bulan Desember. Jadi dari Januari pola curah hujannya menuju ke Agustus, Juli Agustus, dia itu menurun curah hujannya sampai titik puncaknya itu di Juli atau Agustus. Setelah Agustus ke sana, dia akan kembali polanya naik lagi dan puncaknya di Desember. Dikenal dengan 2 puncak atau bentuknya U. Ini di wilayah yang beriklim A atau Australian monsoon atau dikenal dengan region monsoon tenggara. Kemudian ada wilayah yang masuk dalam klasifikasi region B yang digambarkan dengan warna biru seperti Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara yang dekat dengan khatulistiwa, yang berada letaknya sangat dekat dengan khatulistiwa. Itu polanya dinamakan sebagai region semi monsoon atau pasat monsoon. Ini ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia itu bentuknya memiliki 2 puncak musim hujan di bulan Maret April dan juga di bulan Oktober November.
Jadi di Januari sampai Februari dia akan ada kecenderungan turun dan naik lagi di Maret April, puncaknya di sekitar bulan April. Di bulan April dia akan turun lagi sampai ke Agustus, di Agustus akan naik lagi dan akan mencapai puncak di bulan September Oktober seperti itu. Itu ciri khas dari region semi monsoon. Di wilayahnya seperti di Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, Maluku, kemudian itu aja ya. Sulawesi bagian utara. Kemudian yang terakhir ada yang namanya region C. Region C adalah merupakan region anti monsoon atau Indonesian Trough Flow. Indonesian Trough Flow ini kalau dalam bahasanya adalah lokal, pola lokal itu ya. Jadi pola lokal di Indonesia itu terjadi di wilayah seperti di Maluku dan di sebagian dari Irian Jaya. Ciri khasnya apa? Adalah kebalikannya dari yang region A atau yang region musim tenggara. Jadi dia bentuknya adalah huruf V terbalik. Jadi dia itu hanya memiliki dalam setahun hanya memiliki satu puncak musim hujan. Jadi di bulan Januari hujannya itu ya cenderung agak sedikit. Sampai ke Mei dia tuh masih sama, tapi nanti Mei sampai ke Juni Juli dia akan naik. Jadi puncak-puncaknya hujan itu justru di Juni Juli. Juni Juli itu puncak musim hujan dan dia akan turun lagi sampai ke bulan Desember seperti itu. Ini kebalikan dari yang pola yang A atau yang pola yang Australian monsoon. Kalau Australian monsoon kan dia punya dua puncak, kecenderungannya di Jawa seperti itu. Tapi kalau yang di anti pola lokal atau di anti monsoon di Indonesian Trough Flow itu dia kebalikannya dari yang region A seperti itu. Itu menurut Edwin Aldrian. Nah ini kemudian ada juga yang tipe menurut Bayong gitu. Sebenarnya konsepnya itu hampir sama antara yang Edwin Aldrian dan juga Bayong. Kalau yang Bayong itu dikenal dengan tiga tipe monsoon, tipe ekuatorial dan tipe lokal. Tipe monsoon adalah region A, yaitu di wilayah tadi yang Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi bagian selatan. Itu dia tipenya monsoon. Monsoon itu tipenya apa? Dia memiliki dua puncak musim hujan. Di bulan Januari menurun akan kering saat bulan Juni Juli dan akan naik lagi di bulan Desember seperti itu. Kemudian ada yang kedua pola yang namanya tipe ekuatorial. Tipe ekuatorial itu terjadi di wilayah yang digambarkan dengan warna hijau ini, di wilayah tengah yang dekat dengan garis ekuator. Di dekat dengan garis ekuator ini pola curah hujannya itu dia memiliki dua puncak di bulan Februari dan juga di bulan Oktober. Kenapa ya? Karena memang yang namanya di wilayah dekat ekuator itu sering terjadi hujan. Bahkan kalau teman-teman mengalami di wilayah yang mungkin yang ada teman-teman di sini yang wilayahnya tinggalnya di Kalimantan yang dekat dengan Khatulistiwa atau di Sumatera yang dekat Khatulistiwa, itu yang namanya hujan itu tidak bisa diprediksi. Mungkin pagi ini cerah, tiba-tiba nanti siang bisa hujan, sore bisa hujan tiba-tiba. Itu karena ya dia tipe ekuatorial. Dia banyak sekali curah hujannya, cenderung lembab sekali seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pola lokal. Pola lokal itu yang terjadi di wilayah Sulawesi bagian tenggara, termasuk Maluku di situ. Nah, dia kebalikan dari pola monsoon, yaitu V terbalik. Dia terjadi puncak peak musim hujan justru malah di bulan Juni dan Juli seperti itu. Dia tipenya tipe lokal seperti itu. Jadi bentuknya V terbalik seperti ini. Itu menurut Bayong tahun 99. Jadi sebenarnya konsepnya antara Edwin Aldrian dan juga Bayong itu hampir mirip seperti itu. Hampir mirip, tetapi hanya yang membedakan kalau tadi Edwin Aldrian itu dari monsoonnya, dari anginnya. Tapi kalau yang Bayong ini dibedakan mana yang tipenya monsoon, mana yang tipenya ekuatorial, mana yang tipenya lokal. Nah ini menurut BMKG juga hampir sama, jadi tipe monsoon, tipe ekuatorial, dan tipe lokal. Cuman sekarang didetailkan, kalau di tipe monsoon dia kecenderungannya di region A, itu yang berwarna kuning, dia curah hujannya itu ya tadi kebanyakan di Januari dan juga Desember. Kalau yang tipe ekuatorial curah hujannya itu cenderung tinggi-tinggi.
karena emang dia letaknya di dekat khatulistiwa. Kalau yang tipe lokal curah hujan yang tertinggi itu di bulan interval di tengah tahun, yaitu di bulan Juni Juli seperti itu. Ini yang tipe BMKG. Oke itu teman-teman, jadi terkait dengan hujan atau presipitasi ya, di situ sudah saya sampaikan bahwa presipitasi itu sebenarnya beda konsep dengan hujan. Jadi hujan itu adalah salah satu bentuk presipitasi. Di dalam presipitasi ada bentuk lain, ada yang namanya salju, ada yang namanya sleet, ada yang namanya batu es hujan atau hail dan seterusnya. Dan hujan itu terbagi menjadi 3, ada hujan orografis, konvektif atau zenital, ada konvergen atau frontal. Dan polanya ini ketika kita bicara di lingkup Indonesia, ternyata Indonesia pun walaupun dia hanya masuk dalam wilayah siklon tropis, tapi ternyata dia memiliki 3 pola curah hujan yang berbeda. Ada yang tipenya monsonal, ada yang tipenya ekuatorial, yang letaknya dekat dengan ekuator, dan ada yang tipenya lokal seperti itu. Nah dari sini semoga teman-teman bisa semakin mengerti terkait dengan hujan gitu ya. Kenapa kok bisa terbentuk yang namanya hail, kenapa kok bisa terbentuk namanya hujan, itu teman-teman akan menjadi lebih tahu. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengukuran hujan. Jadi setelah teman-teman tahu konsep dasarnya hujan, kita akan lakukan pengukuran hujan. Bagaimana sih cara mengukurnya hujan? Apakah hujan bisa diukur? Terus bagaimana cara pengukuran hujan secara langsung di lapangan? Caranya bagaimana kita mengetahui ketika curah hujan itu hanya diukur di satu titik, di titik lain itu tidak ada data pengukuran, bagaimana cara kita mengetahui, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, terkait dengan proses perhitungan atau proses penentuan atau pengamatan curah hujan dan juga perhitungan hujan wilayah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan di minggu ke 10 kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semakin menambah khasanah keilmuan teman-teman di bidang meteorologi dan klimatologi yang nanti akan menjadi bekal teman-teman ketika belajar geografi secara komprehensif. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.